Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang keunikan dari huruf ta dan huruf hijaiyah. Kedua huruf ini kita satukan pembahasannya karena ada beberapa hal yang sama. Langsung saja kita mulai yang pertama dari makhrajnya. Huruf ta dan huruf kaf memiliki makhraj yang berbeda, walaupun nanti semua sifat-sifatnya sama. Huruf ta makhrajnya adalah punggung ujung lidah kita menyentuh gigi seri atas kita. Gigi seri itu gigi atas yang bagian tengah, gigi yang biasa pertama kali tumbuh. Perhatikan contoh berikut ini. Tatitubat. Sekali lagi. Tatitubat. Ya, jadi sekali lagi bahwa huruf ta makhrajnya adalah punggung ujung lidah kita menyentuh gigi seri atas. Bagaimana dengan huruf kaf? Makhraj dari huruf kaf adalah pangkal lidah, lidah bagian belakang. Lebih tepatnya di depannya huruf kaf, yaitu pangkal lidah kita menyentuh langit-langit mulut bagian belakang yang keras. Perhatikan contoh berikut ini. Kaki kubak. Sekali lagi. Kaki kubak. Ya, jadi kaf makhrajnya adalah pangkal lidah bagian belakang, lebih tepatnya di depan huruf qaf. Kemudian yang selanjutnya, huruf ta dan huruf kaf ini ternyata memiliki sifat yang seluruhnya sama. Dari segi nafas, kedua huruf ini sifatnya adalah hamas, yaitu diucapkan dengan nafas mengalir. Dari segi suara, kedua huruf ini sifatnya adalah syiddah, yaitu diucapkan dengan suara tertahan. Selanjutnya dari segi lidah, kedua huruf ini diucapkan dengan lidah turun ke bawah. Kemudian dari segi rongga mulut, kedua huruf ini diucapkan dengan rongga mulut terbuka. Terbuka lidah dengan langit-langit mulut. Kemudian yang terakhir, sifat dari segi mudah atau sulitnya ketika diucapkan, maka kedua huruf ini sifatnya adalah ismat, yaitu diucapkan dengan agak sulit. Perhatikan sekali lagi senandung atau contoh yang tadi saya bacakan. Kali ini kita akan ucapkan, kita akan baca dengan menampakkan sifat-sifatnya. Kaki kubak. Kemudian untuk huruf ta, tatitubat. Untuk lebih mudahnya kita mengetahui sifat dari huruf hijaiyah, yaitu dengan melihatnya ketika huruf hijaiyah dalam keadaan sukun. Karena dalam keadaan sukun, huruf hijaiyah akan tampak jelas sifatnya. Sahabat salami rahimakumullah, yang selanjutnya ada beberapa keunikan tentang huruf ta dan huruf kaf. Di antaranya tentang sifat hamas, yaitu mengalirnya nafas. Huruf ta dan huruf kaf ini sifat hamasnya hanya terasa dalam keadaan sukun saja. Sekali lagi, sifat hamas atau mengalirnya nafas pada huruf ta dan kaf hanya terasa dalam keadaan sukun saja.
Ini berbeda dengan huruf-huruf yang lain seperti sin, ta, dan lain sebagainya, di mana hamznya terasa dalam keadaan apapun, dalam keadaan fathah, kasroh, ataupun dhammah. Tetapi sekali lagi untuk ta dan kaf hanya sangat terasa ketika dalam keadaan sukun. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Sekali lagi. Idza syamsu kuwirat. Kemudian berikutnya untuk huruf kaf. Fa aktsaru fihal fasad. Fa aktsaru. Di situ terasa aliran nafas pada huruf kaf ketika sukun. Kemudian yang berikutnya untuk sifat syiddah. Sekali lagi sifat syiddah, yaitu tertahannya suara. Huruf ta dan huruf kaf dalam keadaan sukun, ketika kita mempraktikkan sifat siddahnya, ternyata sifat siddah ini tidak bisa dibarengkan dengan sifat hamz. Artinya kita tidak bisa sekaligus mengucapkan ta atau kaf sukun dengan mengalirkan nafas dan menahan suara. Karenanya praktek yang benar ketika mengucapkan huruf ta dan kaf sukun adalah dengan mendahulukan siddahnya, yaitu mendahulukan menahan suara, baru melepaskan nafas atau hamz. Perhatikan contoh berikut ini. Wa idan nujumun kadarat. Sekali lagi. Wa idan nujumun kadarat. Jadi di situ ketika kita mengucapkan tak sukun, suaranya kita tahan terlebih dahulu, baru setelah kita menahan suara, kita melepaskan nafas kita. Kali ini untuk contoh pada huruf kaf. Simak baik-baik. Fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Perhatikan pada fa akramahu. Ketika kita mengucapkan fa akramahu, maka di situ terasa bahwa kita menahan suara terlebih dahulu, baru kita melepaskan nafasnya. Begitupun juga pada lafadz akraman, akraman. Kita tahan dulu suaranya, kita keluarkan dulu siddahnya, baru kita keluarkan hamznya. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah beberapa keunikan tentang huruf ta dan kaf, di mana dua huruf ini walaupun makhraj berbeda, tetapi sifatnya sama persis. Kemudian khusus untuk hamz, sifat hamz pada huruf ta dan kaf hanya sangat terasa dalam keadaan sukun. Kemudian yang terakhir, sifat hamz dan sifat syiddah dari huruf ta dan kaf ini tidak bisa terjadi secara bersamaan. Karenanya dalam keadaan sukun, baik huruf ta maupun kaf, kita mendahulukan syiddahnya, mendahulukan menahan suara, baru kita melepaskan nafasnya atau hamz. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.